Ya apa tadi jualannya? Ya alhamdulillah ada aja. Itu alhamdulillah ada ikhlas tuh. Ada aja katanya. Terpaksa tuh alhamdulillahnya. Ada orang duduk di pinggir pasar, tidak punya mata, buta, tidak punya tangan, tidak punya kaki, kulitnya tata sakak, kulitnya berjatuhan, kena judam, kena baras, penyakit kulit. Teriak dia di pasar, terima kasih ya Allah atas karuniamu yang besar, katanya. Lewat orang alim, hei, karunia yang besar yang mana? Kaki tidak punya, mata tidak ada, tangan tidak punya, kulit berjatuhan. Terima kasih yang mana? Mana yang kamu syukuri? Tidak ada yang besar. Alhamdulillah, yang besar pemberian Allah kepada saya. Allah tidak menghancurkan hati saya, karena hati adalah alat saya untuk mengenal Allah. Dan Allah tidak menghancurkan lisan saya, karena dengan lisan ini bergerak untuk menyebut nama. Dua kekayaan ini masih Allah berikan kepada saya. Dan saya berharap dengan dua ini saya takarrub, dekatkan diri kepada Allah sampai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dilengkapi tangan, mata, kaki, digantengkan badan kita, diindahkan hidup kita, dibuat kita hati ada, lisan ada. Tapi siapa di antara kita yang mensyukurinya, menggunakannya untuk ingat kepada Allah, mengisi hatinya untuk diisi mahabbah, cinta kepada Allah? Siapa di antara kita yang bisa mensyukuri ini semua? Atau sebaliknya, titipan Allah berupa pandangan mata, pendengaran telinga, gerak tangan manusia, juga langkah kaki yang ada, malah digunakan untuk melempari Allah dengan maksiatnya. Kau bermaksiat kepada Allah dengan titipannya Allah. Kalau kau punya sendiri itu mata, punya sendiri itu telinga, punya sendiri itu panca indera, silahkan pakai sesukamu. Tapi itu adalah titipanku. Tapi kenapa kau lempari aku dengan dosa dan maksiatmu? Kata Imam Ghazali, ini namanya ghayatul kufr, puncak dari kekufuran nikmat, menggunakan titipannya orang untuk melempari orang itu dan memusuhinya. Kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sehat, termasuk rumah, termasuk keluarga, termasuk harta, semua adalah titipannya Allah. Mulai malam ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya azam, punya tekad baru. Jangan bikin Allah marah lagi. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ketika Nabi dilempari di Taif dengan batu, luka betis Rasulullah ditahan kakinya, darahnya yang keluar dari kaki agar tidak jatuh ke bumi, hingga bumi tidak marah. Menyandar Rasulullah di bawah pohon seraya, bermunajat yang panjang. Asku ilaika dha'fi, aku mengadu lemah kepadamu ya Allah. Di ujung munajatnya beliau berkata, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Pokoknya engkau tidak marah dan murka kepadaku, aku tidak peduli. Harus keluar darah, harus dilempari, harus diusir, harus menerima kenyataan pahit hidup di dunia penuh dengan tantangan dalam perjuangan ini. Tidak apa-apa harus aku hadapi. Yang penting jangan marah kepadaku ya Allah, jangan murka kepadaku ya Allah. Yang dipikirkan siang dan malamnya adalah ridhonya Allah. Jangan sampai Allah murka karena ucapannya, karena perbuatannya, karena tingkah lakunya. Begitu siang dan malam yang dipikirkan oleh Rasulullah, yang teristimewa dan yang teragung dalam hidupnya, bagaimana membuat Allah ridho. Dari pagi sampai mati diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kita tidak peduli. Pagi diridhoi, siang dimurka, malam diapain. Kita kadang tidak peduli dan kita hanya memikirkan kesenangan hawa nafsu kita. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.
akhirnya saya dan sampean setelah panjang lebar cerita ini hanya bisa mengadu kelemahan kita. Dan kita berharap ditolong, dibantu oleh Allah untuk bisa kuat pulang dari tempat ini. Pak, Ibu, 5 waktu ke depan, 5 menit ke depan, beri waktu untuk kita semuanya menyatukan pikiran dan hati kepada Allah. Ayo, saya ajak kita berbenah diri dari semua yang sudah disampaikan. Ayo kita ngakui dan ayo kita menengadah dan membuka hati. Paksakan hadir hatinya. Walaupun memaksa tak apa-apa. Kapan lagi mau dipaksa kalau tidak di majelis ilmu seperti ini? Jangan biarkan lewat begitu saja atau masih lalai teringat yang di luar sana. Kapan lagi kita akan merasakan kebersamaan Allah dengan kita? Biar membantu khusyuk, nunduklah tidak menoleh-noleh. Sambil angkat tangan dan membuka hati penuh dengan konsentrasi. Rasakanlah Allah bersama kalian. Allah dengan kalian. Ana jalisun ma'aman dakarani. Aku duduk bersama orang yang mengingatku. Ingat, saya ulang. Aku duduk bersama orang yang mengingatku. Aku bersama orang yang berzikir menyebut namaku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku akan ingat dia dalam diriku. Jika dia ingat kepadaku dalam kumpulannya, maka aku akan ingat dia dalam kumpulanku. Jika dia mendekatiku dengan berjalan kaki, maka aku akan menyambutnya dengan berlari-lari. Jika dia mendekati aku dengan satu jengkal tangannya, aku akan lebih dekat lagi kepadanya. Ini hadis qudsi yang pernah disampaikan oleh Allah. Duduklah penuh dengan adab, duduklah dengan sopan, bukalah pintu hati kalian, rasakanlah bahwa Allah sayang kepada kalian. Hingga Allah hadirkan kalian di tempat ini dengan apapun yang kalian bawa dari dosa-dosa dan kezaliman yang pernah diperbuat. Sadarlah Bapak Ibu, Allah masih menghadirkan kalian karena Allah sayang kepada kalian. Allah mau mensabarkan kalian duduk bersimpu di taman sorga sekarang ini karena Allah ingin memberi rahmatnya untuk kalian. Allah ingin memperbaiki kita semua. Allah ingin melihat kita zikir. Allah ingin melihat kita mendengar ketukan pintu kita. Allah ingin kita lari mendekatinya. Allah menunggu-nunggu jeritan munajat dari kita. Bertahun-tahun kita dipermainkan dengan dunia. Penyakit hati semakin membutakan. Bertahun-tahun kita kehilangan hati ini. Hadirkan paksa malam ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tatap dan pandang hati yang hadir di tempat ini dengan tatapan rahmat, kasih dan sayang-Mu. Rabbi Allah, kami datang dengan membawa dosa-dosa kami. Dosa kami banyak ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Kami nakal ya Allah. Mata kami terlalu nakal bermaksiat. Lisan kami terlalu lancang, gampang sekali berbuat dosa. Hawa nafsu kami terlalu buas. Terlalu buas. Hidup kami banyak hilang. Umur kami banyak lalai. Allah, saat ini tolong pandang dan tatap, lihat kami semua. Jangan lihat tumpukan dosa yang besar yang kami miliki, tapi lihatlah hamba-Mu yang dhaif ini mengemis dan berharap kepada-Mu. Kapan lagi ya Allah? Siapa lagi ya Allah? Jika Kau hanya menerima yang terbaik dari hamba-Mu, lantas si pendosa ini harus lari kemana lagi?
Jika kau hanya menerima yang saleh di antara kami, yang banyak dosanya harus mengetuk pintu siapa lagi? Allah, 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 Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa anak dan keluarga kami. Maafkan ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami sebagaimana mereka membahagiakan kami. Mereka yang ada di alam kubur, kirimkan kesejukan dan ketenangan dari majelis ini, keberkahannya untuk mereka di malam ini. Mereka yang dilupakan oleh anak cucunya, mereka yang merana kesepian di alam kuburnya, kirimkan hembusan berkah pahala majelis malam ini. Buat mereka bahagia, buat mereka taman surga dalam kuburnya. Dan sisa umur hidup ini mohon diberkati ya Allah, mohon dituntun ya Allah, mohon dibimbing ya Allah. Jangan tinggalkan kami sendirian. Kami lemah, kami gampang terbawa nafsu kami. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Temani kami dalam mengiringi sisa hidup ini. Rabbi, irhamna idza sirna min ashabil kubur. Sayangi kami ketika kami menjadi ahli kubur. Sayangi kami ketika kami menghadapi sakaratul maut. Husnul khatimah untuk ibu kami, husnul khatimah untuk ayah kami, husnul khatimah untuk keluarga anak kami, husnul khatimah untuk semua yang hadir malam ini. La tukhayyib raja'ana, jangan kecewakan harapan kami. Kami tunggu kekabulan doa ini ya Allah. Kami berdoa sebagaimana yang kau pinta, jawablah sebagaimana yang kau janjikan. Jangan kecewakan harapan kami. Pulang dari tempat ini, insyaraha sudurana, lapang dada hati kami, kembali hati kami. Pulang dari tempat ini, ridho engkau kepada kami, tidak marah dan tidak murka lagi. Pulang dari tempat ini, kangen berduaan denganmu di sepertiga akhir malam nanti. Pulang dari tempat ini, makin berbakti kepada orang tua kami. Pulang dari tempat ini, makin berhati-hati dalam menjalani hidup. Pulang dari tempat ini, sabar dalam takwa dan taat. Pulang dari tempat ini, istiqamah ya Allah. Istiqamah ya Allah, istiqamah ya Allah. Dan lembutkan hati yang keras, terangi hati yang gelap. Akhiri hidup dengan tauhid, matikan kami dengan kalimat La ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya tausiah daripada Habib Izzat dan doa daripada beliau bagaimana sudah acara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan di dalam hati kita bahwasanya tujuan hidup kita jelas satu, yaitu ridha Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita yang gelap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita yang kotor, sehingga hidup kita penuh dengan adab. Adab di saat maulid, adab di saat majelis ilim, adab di saat apapun. Sebab ilmu, orang yang alim saja tanpa adab tak berarti, apalagi kita yang bodoh dan tak punya adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat majelis pada malam hari ini Allah sempurnakan niat kita hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersihkan hati kita dan Allah sempurnakan adab kita. Kita tutup sama-sama majlis ini dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad.